Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Nadia dengan NIM 112310648 dari kelas SMA 23 CA SDM. Video ini ditujukan sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Halibi Azizan, SPTMM. Video ini berisi tentang pendapat saya mengenai kasus yang viral belakangan ini yang terjadi pada dosen Universitas Islam Makassar UIM dengan seorang kasir swalayan yang terjadi beberapa minggu lalu. Kasus tersebut menyoroti konflik antara individu dengan nilai organisasi pendidikan Islam. Kasus tersebut dimulai dari seorang dosen ASN LL Dikti 9, wilayah 9 yang diperbantukan di UIM Makassar, bernama Amal Said, yang kemudian terlibat insiden dengan kasir swalayan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2025. Awal mula kasus tersebut, dari rekaman CCTV yang beredar, diketahui seorang ASN tersebut pindah ke kasir antrian yang kosong. Kemudian ditegur oleh seorang kasir berinisial N berusia 21 tahun. Karena kesal, secara spontan ASN tersebut meludahi kasir tersebut. Dan video tersebut akhirnya viral di kalangan publik dan mengakibatkan pemberhentian tugas yang terjadi pada dosen tersebut, dan pihak UIM segera menindaklanjuti kasus tersebut dan meminta maaf kepada publik. Jadi kasus tersebut menunjukkan adanya sikap tidak pantas yang dilakukan oleh dosen kepada seorang kasir, yang kemudian setelah kita melihat video tersebut terjadi adanya interaksi tegang yang dilakukan oleh dua orang antara kasir swalayan dengan pembeli, yaitu dia juga melakukan tindakan yang tidak terpuji. Akhirnya dan netizen pun memunculkan reaksi seperti kecaman, kritik, sampai perdebatan tentang etika yang dilakukan oleh orang yang bernaung di institusi pendidikan Islam dengan sosial. Kasus tersebut juga disoroti seperti bagaimana nada ekspresi yang digunakan oleh oknum ASN tersebut, gaya komunikasi, dan etika saat sedang mengantri di tempat umum. Nah, tapi bila kita telusuri mendalam mengenai kasus tersebut, ternyata kasus tersebut itu tidak hanya menyoroti tentang soal emosi sesaat atau kesalahpahaman yang bisa terjadi di kasir. Kasus tersebut juga menyoroti tentang perilaku individu di ruang publik. Bagaimana cara individu bersikap kepada orang lain. Kemudian dari netizen pun ada juga yang memahami dan mencoba untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Tentang yang terjadi di antara dua orang yang sedang bersitegang. Kemudian kasus tersebut juga memberikan penilaian terhadap budaya organisasi yang terjadi pada institusi kampus. Nah, untuk memahami tentang kasus tersebut, kita juga perlu terlebih dahulu mengerti tentang apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Jadi budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, aturan, atau cara pandang, sikap, perilaku dalam sebuah institusi yang kemudian mengajarkan kepada orang-orang dalam institusi tersebut dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemudian adalah salah satu tokoh tentang budaya organisasi yang terkenal, yang tentang populer, yaitu Edgar Schein, yang membagi organisasi itu menjadi 3 lapisan. Budaya organisasi menjadi 3 lapisan. Jadi antara yang pertama ada artefak, ada nilai, dan ada asumsi dasar. Artefak sendiri merupakan seperti simbol, slogan, atau kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang kemudian turun-menurun dicontoh oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ada nilai yang dianut. Nilai tersebut bisa berupa visi misi dan prinsip organisasi yang biasanya juga diajarkan secara teoritis dan praktikal oleh seluruh jajaran anggota dalam organisasi. Kemudian ada asumsi dasar, yaitu keyakinan tak tertulis yang bersifatnya abstrak yang membentuk cara berpikir anggota. Keyakinan ini juga biasanya tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kemudian dicontoh oleh orang baru dalam organisasi. Lalu kemudian dalam konteks pendidikan
yang ada dalam institusi kampus, yang kampus tersebut dinilai memiliki nilai keislaman serta budaya organisasi yang memiliki adab, etika, kesantunan, keteladanan, atau bisa menjadi contoh untuk institusi lain, yaitu budaya organisasi ini bukan hanya berupa spanduk visi misi yang hanya biasa tertera, tetapi juga seperti tercemin oleh tenaga-tenaga pengajarnya yang ada dalam organisasi tersebut, bagaimana mereka berbicara, mereka bertindak, dan mereka mengajarkan nilai-nilai yang dijunjung dalam organisasi tersebut, baik dalam lingkungan organisasi maupun dalam luar lingkungan organisasi. Terlebih saat anggota tenaga pengajar dalam institusi tersebut di lingkungan sosial, mereka juga membawa nama organisasi mereka, nama institusi mereka, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, bagaimana cara mereka bergaul, dan bagaimana cara menyikapi tentang adanya perbedaan. Kemudian kita telah lebih dahulu tentang budaya organisasi di UIM. UIM memiliki moto unggul, berkarakter, dan Quran dengan nilai integritas, nilai akhlak Islami, kejujuran, dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Kemudian UIM juga berpedoman pada Nahdlatul Ulama dan sangat gencar mempromosikan moderasi beragama, lingkungan kampus yang aman, bebas kekerasan, karakter teladan, dan juga memiliki prestasi unggul. Kemudian kode etiknya, dosen atau pengajar di Universitas UIM tersebut yaitu menjaga tentang kemanusiaan yang sangat tinggi, seperti tidak melakukan arogan, bereaksi berlebihan, atau bertindak main hakim sendiri. Namun, nyatanya, ada salah satu dari sekian tenaga pengajar di UIM yang melanggar tentang kode etik tersebut. Maka dari itu, video tersebut di CCTV tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan. Nah, kemudian di era digital kali ini juga ruang pribadi dan ruang publik itu semakin kabur, seperti tidak ada batasan. Semua orang bisa mengakses apapun dengan cepat, tidak ada gap, dan kita semua bisa mengetahui sesuatu dari ujung ke ujung dengan sangat cepat dan viral. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan miskomunikasi ataupun kesalahpahaman yang terjadi. Contohnya seperti yang sedang kita bahas juga. Jadi ada dosen yang tampil di ruang publik yang kegiatannya saat itu sedang membelanja. Dia tidak hanya membawa nama pribadinya, dia juga membawa nama institusi tempat dia bernaung. Nah, tindakannya itu sudah jelas melanggar norma tentang akhlak dan komunikasi yang terjadi di semua budaya organisasi yang mengajarkan tentang akhlak dan pribadi, terutama di Universitas Islam Makassar. Tindakan tersebut juga menjadi sangat disayangkan karena melanggar citra dari organisasi tersebut. Kemudian dari organisasi terbuka pun insiden tersebut seperti menandakan atau mengindikasikan tentang kegagalan otonomi kerja yang dilakukan, seperti tidak tepat sasarannya atau tidak terinternalisasinya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam organisasi UIN yang ditujukan kepada seorang oknum ASN yang sedang mengajar. Dari perspektif ini juga kita bisa lihat tentang individu yang mengalahkan nilai-nilai budaya. Jadi walaupun kita bisa melihat nilai-nilai budaya UIN yang sebegitu kokoh dan strukturatifnya, juga bisa dikalahkan oleh salah satu saja sikap yang dilakukan oleh salah satu orang yang bernaung di situ. Nah, kemudian UIN pun memiliki tanggapan yang cepat terhadap kasus tersebut. Jadi UIN itu dari informasi lebih lanjut sudah melakukan sidang pemecatan dan kedisiplinan kepada oknum tersebut untuk berusaha meyakinkan publik dan memperkuat budaya tinggi yang dijunjung oleh kampus UIM. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan budaya retail swalayan yang sangat ramah dan kesabaran dalam melayani apapun juga sangat bertentangan. Jadi swalayan itu sangat bersifat pelayanan dan sangat mengutamakan pembelinya. Jadi semua orang yang ada di dalam retail atau swalayan sangat dihormati. Tetapi yang terjadi adalah tindakan tidak hormat yang dilakukan oleh pembeli kepada
petugas yang sedang melayani di kasir. Nah, jadi kalau misalnya kita telaah tentang nilai-nilai budaya organisasi terbuka, maka kita bisa menelaah tiga dari persoalan yang sedang kita bahas ini. 3 hal yang menjadi perbincangan atau menjadi pembelajaran buat kita semua. Yang pertama, ada identitas peran sosial. Seperti yang kita sebutkan tadi, jadi kita perlu mengingat juga kalau dosen itu bukan hanya tenaga pengajar yang kita lihat pendidikannya lebih tinggi di atas mahasiswanya yang memiliki simbol pengetahuan, kedewasaan, dan nilai moral, tetapi sikap kedewasaan juga terpancar dari apa saja tindakan yang dilakukan. Kemudian juga di mata masyarakat, dosen juga adalah figur yang bisa dibilang seperti diharapkan juga bisa mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam mengendalikan emosi, bersikap bijak, dan juga bisa memberi teladan. Kemudian masyarakat juga tidak melihatnya sebagai individu. Kalau misalnya kita lihat beberapa kasus yang sedang viral, kemudian kita akan menelusuri tokoh apa ini atau siapakah ini yang terlibat dalam kasus viral ini. Kalau misalnya tokoh tersebut justru malah seharusnya tokoh yang menjadi panutan untuk seluruh masyarakat, terutama juga untuk mahasiswa, yaitu di lingkungan akademik, maka akan bisa segera memicu kontroversi, memicu pro kontra di antara masyarakat tentang tindakan, dan kita juga menjadi pertanyaan besar, apakah nilai budaya organisasi yang diterapkan di UIM sudah terinternalisasi dengan baik, karena individunya juga tidak memiliki sikap yang tercermin. Kemudian adalah budaya hierarkis dan budaya humanis. Jadi kalau misalnya budaya organisasi yang kuat itu, yaitu budaya organisasi yang bersifat hierarkis. Hierarkis itu berarti strukturatif, dan dia itu bisa kita lihat ya dari jabatan tinggi ke jabatan yang rendah, bagaimana cara mereka berinteraksi atau memperlakukan orang lain. Jadi organisasi yang komunikasi yang hierarkis itu, top down-nya itu tidak kaku. Jadi individu itu bisa tanpa sadar membawa pola dominasi keluar lingkungan kerja. Jadi hal yang sebenarnya terjadi, dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu juga menjadi sebuah hal yang akan diperbincangkan dengan luas. Dia tidak berpikir secara panjang atau hanya bertindak secara spontan saja tanpa berpikir apakah yang akan terjadi bisa berakibat masa depannya secara berkepanjangan. Kemudian di ruangan publik ini, pola ini juga bisa terjadi seperti nada tinggi, nada yang keras, yang membuat dia memperlakukan orang lain seperti lebih rendah di bawah dia secara status sosial. Padahal budaya organisasi yang sehat itu, terutama ya di dalam dunia pendidikan, itu bersifatnya humanis. Humanis itu memperlakukan manusia seperti manusia, memanusiakan manusia. Karena kita sendiri pun ingin diperlakukan seperti apa, maka bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain. Kemudian juga ada lemahnya internalisasi nilai. Dari tadi kita sudah membahas tentang internalisasi. Jadi internalisasi itu juga seperti bagaimana sih sebuah nilai itu bisa ditanamkan di dalam hati. Jadi kemanapun orang itu berada, dimanapun, kapanpun, dia selalu mengingat apa yang nilai-nilai yang ada pada dalam dirinya. Jadi organisasi yang kuat itu tidak hanya memiliki aturan tertulis, yang tertulis bagaimana cara bersikap, bertindak, kemudian selalu dibacakan, kemudian selalu ada di dalam buku, panduan, dimanapun, tapi juga menjadi kontrol, menjadi pengendali internal berbasis nilai. Maka dari itu, si orang yang sedang dalam sebuah organisasi selain dia harus hafal, harus paham tentang nilai-nilai, dia juga harus mengerti tentang apa itu internalisasi, bagaimana saya bisa menginternalisasi nilai-nilai perusahaan saya, organisasi saya, atau institusi saya, terutama bagi dunia pengajar, baik itu sebagai mahasiswa, tenaga pengajar, sebagai apapun jabatannya, dia sudah melaksanakan studi sebagai dosen, sebagai rektor, dan apapun. Kemudian juga
kita akan membahas tentang, nah, jadi kalau misalnya ada individu yang gagal melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma ataupun aturan yang ada dalam lingkungannya, bisa jadi indikasinya bahwa bahwa institusi tersebut belum bisa menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam organisasinya. Jadi bisa jadi yang nilai ada pada organisasinya kepada para anggotanya. Bisa jadi adanya kegagalan. Jadi di mata publik, di mata sosial, kita bisa menilai adanya kegagalan dilakukan oleh kampus UIM terhadap dosen pengajar, yang itu juga menjadi pengurangan atau menjadi penilaian yang tidak baik oleh sosial yang dilakukan kepada Universitas UIM, Universitas Islam Makassar. Kemudian dampak dan pelajaran yang bisa kita ambil juga dalam budaya modern itu, suatu tindakan individu itu bisa mencerminkan persepsi terhadap seluruh organisasi. Jadi seperti sampel satu individu itu bisa menjadikan representasi ataupun contoh kepada individu-individu yang lain. Kepada individu-individu yang lain tentang bagaimana sih organisasi tersebut. Nah, fenomena ini dikenal sebagai reputational spillover, yaitu sebagai citra personal itu menular ke citra organisasi. Jadi bagaimana orang ini karismanya, citranya, kepribadiannya, kita bisa melihat misalnya kayak ibu ini adalah seorang manajer di perusahaan. Kita bisa melihat cara dia berpakaian, bagaimana dia turun dari kendaraan, bagaimana dia menyapa, bagaimana dia mengambil makan. Itu semua bisa menjadi karisma atau bisa menjadi citra dari organisasi. Karenanya kita dituntut untuk memiliki kontrol dan pengendalian diri kemanapun kita berada. Ketika kita sudah berjanji, kita sudah melakukan tanda tangan, kita sudah menyetujui kalau kita adalah bagian dari sebuah organisasi, maka kita juga harus memiliki kesadaran diri. Berarti saya harus bisa membawa apapun, misalnya diri saya nih, saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, dan saya juga adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan otomotif. Jadi saya bisa memberikan contoh kepada publik yang baik. Saya bisa melakukan tindakan apapun di luar lingkungan kampus dan pekerjaan saya, di lingkungan kerja saya itu dengan baik, terlebih saat ketika saya masih memakai seragam ataupun atribut yang ada pada tempat saya bernaung. Jadi saya harus bisa mempunyai pola pikir bahwa apapun yang saya lakukan pasti akan ada yang menyoroti atau melihat. Jadi dimanapun kita berada, apapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita harus selalu mengingat. Nah, hal tersebut juga menjadi tantangan di era digital, yaitu seperti suatu individu juga menjadi duta ataupun menjadi sebagai perwakilan atau sebagai simbolis dari sebuah institusi. Dan organisasi yang kuat juga memiliki internal etik, moral, dan struktural teoritis yang biasanya selalu diajarkan kepada para anggota baru, dan kemudian anggota baru pun melakukan modifikasi atau inovasi yang kemudian mengajarkan lagi kepada menjadi anggota lama, dan kemudian mengajarkan lagi kepada anggota baru. Dan kemudian juga kepercayaan publik juga menjadi ragu semenjak adanya kasus tersebut. Jadi Universitas Islam Makassar tersebut juga harus menyeleksi tenaga pengajar secara lebih ketat lagi. Moralnya pun menjadi pertanyaan, kenapa dosen bisa memberikan sikap yang tidak terpuji kepada para mahasiswanya, dan apakah mahasiswa di dalam sana yang lain juga bisa mencontoh dari tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Nah, kampus itu bekerja lebih keras lagi dalam membangun reputasi yang sebelumnya sudah ada reputasi, lalu kemudian bisa hancur karena tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Jadi mengembalikan kepercayaan publik juga menjadi tantangan bagi kampus UIM setelah terjadi insiden kasus tersebut. Jadi mempertahankan reputasi kampus juga sangat berat. Kemudian kita juga harus mengembalikan kepercayaan, membersihkan nama kampus,
dan berjanji kasus tersebut adalah kasus yang terakhir. Nah, kasus tersebut juga menjadi pelajaran untuk para rekruter atau manajemen sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan kampus agar lebih kembali memperhatikan tentang pelatihan, edukasi, rekrutmen, ataupun menanamkan nilai-nilai skill, baik itu soft skill, hard skill, semua tentang kemampuan, terutama kemampuan tentang cara etika berkomunikasi, cara bergaul, cara berinteraksi dengan ruangan publik, yang dilakukannya juga kepada selain tenaga pengajar juga kepada mahasiswa-mahasiswinya yang sebentar lagi juga akan terjun ke masyarakat, akan menjadi bekal untuk para mahasiswa-mahasiswinya untuk terjun ke masyarakat, karena juga mahasiswa-mahasiswinya juga akan terjun ke masyarakat atau bisa menjadi dosen juga. Kemudian juga dampak positifnya, jadi kampus UIN bisa lebih berhati-hati, bisa lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap norma sosial di kalangan ASN, terutama di ASN pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan dalam kasus tersebut, yaitu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk bisa meningkatkan kembali tentang citra komitmen lingkungan akademik. Tentunya pihak kampus lebih berkompetensi dan lebih paham mengenai apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan dan sudah dilakukan, seperti informasi yang beredar sudah terjadi tindakan terhadap oknum ASN tersebut, juga kepada publik bagaimana UIN sudah melakukan klarifikasi dan UIN sudah melakukan penjelasan tentang apa yang terjadi, kemudian meminta maaf dan berusaha kembali untuk mempertahankan citra UIN Makassar yang sebelumnya memang memiliki keunggulan dan memiliki citra yang baik di kalangan Universitas Islam. Kemudian juga kasus ini mengajarkan kita bahwa konflik kecil, walaupun kita melihatnya sebagai konflik kecil, yaitu tindakan yang terjadi hanya beberapa menit saja, itu bisa menimbulkan sebuah reaksi besar, terutama di kalangan publik, di kalangan media sosial, yang bisa menyebar dari Sabang sampai Merauke atau bisa seluruh dunia bisa mengetahui dan bisa mempermalukan pihak-pihak yang terlibat. Jadi masalah kecil saja jangan sampai kita sepelekan. Kita harus mengetahui apakah tindakan yang akan kita lakukan ini bisa berdampak besar ataukah kecil kepada orang lain, bagaimana juga perasaan mereka, dan bagaimana nasib kita selanjutnya setelah kita melakukan sebuah tindakan tersebut. Jadi, organisasi yang sehat itu juga organisasi yang melahirkan manusia yang beradab, bahkan saat dia emosi, adab itu tetap dijaga. Jadi sebelum kita ingin berbicara ataupun bertindak, kita juga harus bisa menarik nafas sebentar, berhenti sejenak, dan kita berpikir, apa yang akan saya lakukan? Tindakan apa yang akan saya pilih? Perkataan saya apa yang akan saya ucapkan? Dan apakah tindakan saya itu memberikan nilai positif bagi diri saya ke depannya, atau bagi nilai organisasi, atau bagi kondisi yang sedang saya alami sekarang? Jadi organisasi juga tidak dilihat dari bagaimana susunan indah visi misinya tertata seperti apa, tetapi juga dinilai dari bagaimana implikasi atau bagaimana aplikasi yang dilakukan. Pertama dari seperti tadi kita bahas tentang budaya yang hierarkis, apalagi yang jabatannya paling tinggi, misalnya di atasnya ada pengajar, ada dosen, di atasnya ada rektor, dan seluruh aktivitas akademiknya, maka juga menjadi beban atau menjadi tanggung jawab kita dalam semakin tinggi kita memiliki jabatan di sebuah institusi, kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih, memiliki tanggung jawab dalam memberikan contoh yang lebih baik bagi para jabatan-jabatan yang ada di bawah kita. Nah, kemudian juga menjadi pengingat juga bagi institusi bahwa pembinaan karakter itu tidak hanya dilakukan di awal juga, tapi juga dilakukan sepanjang masa terus-menerus, diulang-ulang. Dan kemudian tidak hanya melalui aturan formal, seperti aturan-aturan kecil yang tidak tertulis juga bisa kita ajarkan, ataupun aturan-aturan yang tidak perlu formal, tidak perlu bersifat kaku. Jadi aturan-aturan kecil dalam budaya organisasi, seperti misalnya juga ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang yang sedang kita interaksi, yang sedang kita ajak komunikasi. Itu juga menjadi
pelatihan untuk diri kita sendiri agar kita bisa, oh bagaimana sikap saya saat bertemu dengan orang yang diperlakukan seperti apa, dan menjaga hubungan harmonis, menjalin hubungan yang baik di antara masyarakat yang ada dalam lingkungan sebuah institusi. Jadi kesadaran sosial juga sangat penting sekali. Kemudian juga untuk masyarakat dan publik juga ada saran mengenai tentang bagaimana cara kita menelaah sebuah berita. Kita harus bisa bersikap tabayun, yaitu meneliti kembali tentang apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita jangan langsung memberikan kesimpulan seperti ini yang salah atau ini yang benar, atau memberikan komentar-komentar yang tidak terpuji juga, yang kemudian adalah tindakan tidak terpuji, kemudian ada komentar tidak terpuji. Itu sangat tidak baik. Kita juga jangan buru-buru melihat sesuatu sebagai sebuah, mungkin kita lihat satu sisi sebagai sebuah kekurangan, tapi bisa jadi ini menjadi kelebihan dan pembelajaran. Dan agar tidak terulang kembali, juga satu kasus buruk yang dialami oleh seseorang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tanpa kita harus melewati kasus tersebut. Nah, sangat penting sekali untuk literasi digital di kalangan masyarakat, untuk menilai secara kritis, secara mendalam, secara memahami konteks secara keseluruhan dari berbagai macam sudut pandang yang ada di media sosial, dan ada tanggapan mengenai sebuah kasus. Apalagi kasus-kasus yang sekarang ini sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit menjadi perbincangan. Kita sebenarnya bisa mengambil seluruh hal positif yang terjadi, baik itu buruk ataupun baik, asal kita bisa memiliki pola pikir. Kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa memandang dari hal-hal yang baiknya. Kemudian juga kita sangat perlu untuk mencari sumber informasi yang terpercaya. Sekarang ini sedang marak seperti artificial intelligence yang disalahgunakan oleh brainware, yang bisa menjadi fitnah atau bisa menjadi hoax. Jadi kita harus bisa meneliti kembali apa yang terjadi, kita teliti dulu, baru kita laporkan, dan biar juga pihak yang berwajib melakukan analisis terhadap apa yang sedang terjadi. Karena berita bohong sangat mudah menyebar di kalangan kita semua. Jadi inovasi teknologi itu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kita bisa mengakses dengan mudah banyak informasi, kita bisa belajar dengan mudah, kita bisa berinteraksi dengan orang dimanapun. Tapi kita juga rawan terjadinya pembohongan atau jadi fitnah atau berita hoax yang bisa menimbulkan huru-hara di kalangan publik, memecah belah kita yang masyarakat yang sangat heterogen, yang banyak sekali suku, agama, ras, budaya yang harus kita satukan. Kemudian jangan sampai teknologi yang ada malah membuat kita menjadi menjauh, menjadi salah paham, menjadi tidak rukun. Itu harus dari kesadaran diri kita dan dari pola pikir kita mengenai apa sih sikap yang harus kita lakukan terhadap sesuatu fenomena yang sedang terjadi. Kemudian juga berorganisasi bukan hanya hidup di ruang rapat atau dalam organisasi atau di dalam gedung, di dalam sebuah di indoor, tapi juga organisasi menyeluruh sepanjang orang tersebut di dalam organisasi tersebut. Ia akan selalu dipandang sebagai salah satu dari seperti sampel di dalam sebuah organisasi. Dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan kasir, di lingkungan umum, di jalan, di lingkungan rumah sakit, atau dimanapun, di kantor, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa menjunjung tinggi budaya organisasi yang kita sudah berjanji di awal akan menepatinya. Baik, sekian video singkat saya mengenai tanggapan tentang kasus yang viral belakangan ini tentang salah satu oknum dosen di Universitas Islam Makassar terhadap seorang kasir swalayan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai pelajaran untuk bisa memahami lebih baik tentang aspek budaya organisasi di lingkungan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.